Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Balkisa Fitri dengan NIM belakang 078 dari Ilmu Kelautan B. Di sini akan mereview materi praktikum SIG atau Sistem Informasi Geografi, di mana terdapat 4 modul. Modul pertama itu pengenalan penginderaan jauh, yang kedua ada registrasi, digitasi, dan klip, yang ketiga ada interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan SPL atau suhu permukaan laut, yang keempat ada batimetri dan kartografi digital. Nah, yang pertama itu ada pengenalan penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, dan gejala dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah atau gejala yang dikaji. Kemudian ada penginderaan jauh berfungsi sebagai update database untuk rekonstruksi wilayah, membantu pencegahan dini bencana, serta pemetaan distribusi spasial. Kemudian ada citra satelit penginderaan jauh, itu ada dua, yaitu Google Earth dan Sentinel 2A. Google Earth memetakan bumi dengan melapisi citra yang diperoleh dari citra satelit, foto udara, dan sistem informasi geografi atau SIG ke dunia 3 dimensi. Sedangkan Sentinel 2A berfungsi untuk monitoring tutupan lahan, pengamatan wilayah perairan seperti danau atau waduk, kemudian monitoring hutan, pantai, hasil pertanian, karbon, serta analisa klorofil. Kemudian kita masuk ke modul kedua atau pembahasan kedua, yaitu registrasi, digitasi, dan klip. Nah, yang pertama itu registrasi merupakan suatu cara untuk menyamakan koordinat peta, baik hasil scan dari peta rupa bumi maupun peta satelit dengan koordinat bumi sebenarnya sebagai bentuk koreksi geometrik. Nah, yang kedua itu ada digitasi, di mana proses konservasi data analog meliputi objek yang ada di bumi ke dalam sebuah bidang data atau peta ke dalam format digital. Kemudian ada klip, di mana digunakan untuk memotong atau membagi peta berdasarkan objek yang dipotong menjadi objek yang lebih besar, dan ada fungsi klip juga, yaitu untuk menunjukkan titik fokus suatu objek pada peta dasar. Nah, kemudian digitasi itu terbagi menjadi 3, yaitu ada digitasi point, polyline, dan polygon. Nah, untuk digitasi point sendiri melibatkan komponen digitalisasi yang dapat diwakili oleh titik. Sedangkan untuk polyline digunakan untuk objek memanjang di peta, bukan untuk objek berbentuk area yang menghubungkan satu titik ke titik lainnya. Kemudian yang terakhir ada digitasi polygon, di mana bekerja sama dengan digitasi polyline dan digitasi point. Nah, di sini ada contoh hasil registrasi dan hasil digitasi dari daerah fakultas yang ada di Universitas Diponegoro. Nah, kemudian modul ketiga ada interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan SPL atau suhu permukaan laut. Nah, kriging sendiri itu dapat diartikan sebagai metode interpolasi yang menghasilkan prediksi atau perkiraan yang tidak biasa dengan kesalahan minimal. Dalam praktikum ini digunakan metode interpolasi kriging untuk menginterpolasi nilai sebaran klorofil A dan menentukan sebaran suhu permukaan laut atau SST, atau bisa disebut juga dengan SPL. Interpolasi dapat menghasilkan peta fitur dari beberapa citra yang dapat diperoleh, kemudian dilanjutkan dengan proses klasifikasi. Nah, untuk klorofil A sendiri itu salah satu parameter indikator tingkat kesuburan di suatu perairan. Klorofil merupakan salah satu parameter yang sangat menentukan produktivitas primer di laut. Sebaran dan tinggi rendahnya konsentrasi klorofil A sangat terkait dengan kondisi oceanografik suatu perairan. Sedangkan SST atau suhu permukaan laut merupakan komponen penting yang dapat mengendalikan cuaca dan iklim di wilayah Indonesia. Nah, di praktikum ini juga kita bisa membuat peta sebaran klorofil A di perairan Selat Sunda. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian ini hasil peta sebaran SST atau suhu permukaan laut di perairan Selat Sunda. Nah, modul keempat, itu modul terakhir, adalah batimetri dan kartografi digital. Nah, batimetri itu, peta batimetri sendiri merupakan peta yang menggambarkan kedalaman laut dan disajikan menggunakan kontur kedalaman. Batimetri atau kedalaman air laut merupakan ukuran kedalaman daerah perairan laut yang diukur dari atas permukaan air ke dasar laut. Kemudian pemetaan batimetri di perairan dangkal memiliki peran penting untuk perikanan, keselamatan pelayaran, serta aktivitas kelautan. Dan yang ketiga, pembuatan peta batimetri menggunakan ArcGIS dapat menggunakan data kedalaman perairan yang diperoleh menggunakan alat echo sounder melalui jalur pemeruman.
Nah, di sini ada contoh hasil peta batimetri yang telah dilakukan saat praktikum SIG. Selanjutnya ada kartografi yang merupakan suatu ilmu dalam pembuatan peta atau globe. Selama ini, bidang ilmu kartografi merupakan visualisasi dalam bentuk 2 dimensi atau 2D. Proses kartografi adalah proses grafis sampai sebuah gambar menjadi peta yang terlihat informatif atau map composition. Bahan kartografi adalah semua bahan yang secara keseluruhan atau sebagian menggambarkan bumi atau benda angkasa dalam semua skala, termasuk peta dan gambar rencana dalam 2 dan 3 dimensi. Nah, untuk jenis kartografi sendiri itu ada 2, yaitu manual dan digital. Kartografi manual melakukan pengolahan peta dengan cara menggabungkan data-data berbagai sumber di suatu daerah dengan cara manual. Sedangkan untuk kartografi digital, suatu proses pekerjaan pembuatan peta dalam format digital yang dapat disimpan dan dicetak sesuai keinginan pembuatnya, baik dalam jumlah atau skala peta yang dihasilkan. Kartografi adalah ilmu dan teknik pembuatan peta. Nah, di sini ada hasil peta batimetri yang kita buat selama praktikum SIG. Di sini ada link referensi untuk membuat peta yang di semua modul yang kita bahas tadi. Nah, untuk review materi praktikum SIG kali ini, saya rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.